Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dari kelas 1A sampai kelas 1D di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi bareng Bu Fani di pembelajaran tematik kelas 1. Untuk hari ini khusus kita akan belajar SBDP. Siapin bukunya. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa bertemu lagi di pembelajaran tematik ya. Seperti yang tadi Bu Fani bilang, kita akan belajar PKN ya hari ini ya. Nanti kita akan sama-sama belajar apa saja aturan yang harus kita lakukan untuk merawat hewan peliharaan. Coba siapa yang di rumah punya hewan peliharaan? Tunjuk jari boleh. Punya ya? Mungkin ada yang punya beberapa hewan, ada yang punya hanya satu ya, boleh ya. Misalnya apa aja Bu Fani hewan peliharaan yang ada di rumah atau di yang kita rawat di rumah. Misalnya apa? Biasanya kucing ya, ikan, kemudian kelinci ya, aneka burung ya, itu namanya hewan peliharaan ya. Hewan peliharaan itu harus kita rawat dengan baik ya, biar dia tumbuh sehat. Jadi selain kita bisa menyayangi dia dengan baik, hewannya kita rawat dengan baik sehingga tumbuh dengan baik ya. Coba di situ ada namanya menulis aturan merawat hewan peliharaan di situ ya. Aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi ya. Makanya ada aturan di sekolah. Itu berarti tata tertib yang harus dipatuhi di sekolah. Ada aturan di rumah ya, ada aturan di masjid termasuk ya, ada aturan saat bermain, banyak aturan itu harus dipatuhi. Jadi kalau ada aturan itu dilaksanakan dan dikerjakan dengan baik ya. Aturan rumah dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga, benar ya, siapa saja, ayah, ibu ya, kakak, adik, kita sendiri, itu namanya aturan yang harus dilakukan di rumah. Apa saja? Salah satu aturannya adalah merawat salah satu aturan yang ada di rumah adalah merawat hewan peliharaan. Coba lihat gambarnya ya. Ada 3 gambar di situ. Contoh-contoh merawat hewan peliharaan. Coba yang pertama, apa contohnya? Yang dekat sofa? Ya, memberi makan dan minum secara teratur. Coba hewannya apa di situ? Kucing ya. Kucingnya diberi makan dan minum secara teratur ya. Makanannya kita pastikan memang untuk hewan itu ya, tidak asal-asalan ya. Biar hewannya tumbuh dengan sehat ya. Minumnya juga kita pastikan air yang bersih ya, tidak boleh sembarangan mentang-mentang kucing kita kucing biasa atau kucing kampung namanya ya, kita ngasih makannya asal-asalan, duri-duri, sisa ikan misalnya, atau air yang bekas kotor ya, tidak boleh. Walaupun kucing biasa, tetap ketika kita sudah menyiapkan diri kita untuk mempunyai hewan peliharaan, jadi harus diberi makan yang terbaik yang kita punya ya. Kalau memang dia suka ikan, kasih ikan ya. Kalau misalnya kucingnya itu suka makanan khusus kucing, kalau kalian ada rezekinya boleh diberikan makanan khusus kucing seperti itu. Di situ baik ya anak perempuannya ya, dia ngasih makan hewan peliharaannya dengan baik dan teratur ya, tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh sampai hewannya kelaparan ya, mungkin kita lupa nggak dikasih makan, kasihan ya. Kemudian yang nomor 2 gambar sedang apa? Lagi apa? Memandikan hewan ya. Kenapa sih Bu? Mungkin kalau ikan nggak usah dimandiin ya, karena memang sudah hidup di air. Tetapi hewan-hewan misalnya di situ
kucing atau kelinci ya harus dimandikan ya, agar bulu-bulunya terhindar dari penyakit ya, dan juga kuman-kuman yang bikin bulunya sakit atau kulit hewan itu sakit ya, gatal-gatal. Ada ya, pernah lihat di situ misalnya di lingkungan sekitar kalian ada kucing tapi nggak ada yang rawat, kucingnya gatal-gatal, kasihan, pasti kan sakit ya, ataupun sampai bulunya rontok ya. Apalagi di situ kucingnya karena sering tidak disayangin, sampai ibu pernah ya lihat ya, kucingnya sampai jalannya kesusahan ya, belum badannya gatal-gatal ya, kasihan. Jadi kalau kalian sudah punya hewan peliharaan apapun itu harus dibersihkan hewan secara teratur. Nanti kalian cari tahu ya, hewan itu misalnya kucing itu yang tepat dimandikan atau dibersihkan itu berapa hari sekali. Nah seperti itu, jadi harus tahu, tidak boleh kayak kita ya, misalnya kan kalau manusia aja mandinya kayak aku 2 kali sehari, jadi kucingnya ikut-ikutan, kasihan ya. Kalau tidak tepat malah nanti misalnya bulunya rusak ya, ataupun kulitnya iritasi jadi gatal-gatal ya. Kalau udah kayak gitu yang kesusahan kita ya, harus dibawa ke dokter ya. Kalau kita merawatnya dengan baik, kucing kita sehat, jadi tidak usah dibawa ke dokter ya, bisa kita sayang-sayangin di rumah ya. Kemudian untuk yang gambar ketiga itu ada anak laki-laki dan ayahnya lagi membersihkan kandangnya, tempat makannya dan tempat minumnya. Kenapa? Agar hewan itu nyaman ya di kandang, harus diberikan kandang ataupun rumah sendiri ya, biar misalnya tidurnya tidak asal-asalan kucingnya. Kalau kucingnya tidur asal-asalan nanti bulunya di mana-mana ya. Bu, tempat makan sama tempat minumnya juga harus dibersihin ya. Kita aja coba dipikir-pikir sama kita, kalau kita makan sama minum tapi gelasnya kotor terus, mau? Nggak ada ya, yang ada yang mau ya. Jadi sama hewan juga, kalau kita boleh memilihkan atau bertanya ke hewannya, dia juga nggak suka kalau tempat makannya atau tempat minumnya kotor, soalnya misalnya bisa di situ ada kuman-kuman atau virus yang masuk ya. Tapi kalau hewan kan tidak bisa memilih ya, jadi kita harus yang membersihkannya ya. Nanti dibersihkan kandangnya ya, atau harus dijemur, atau biar nggak ada jamurnya harus dikasih disinfektan kayak gitu tempatnya ya, bukan hewannya. Kalau hewannya kasihan nanti ya. Setelah hewannya diberi makan, minum teratur, kemudian dibersihkan secara teratur, kemudian dibersihkan tempat makannya, tempat tinggalnya, itu insya Allah hewannya akan lebih sayang kepada kita ya. Kita pun jadi bahagia ya, punya teman bermain, punya hewan peliharaan yang bisa disayangi ya. Kemudian di sini juga kita akan belajar tentang aturan merawat hewan, tapi yang kita lakukan ketika apa saja. Di situ gambarnya ada gajah, di belakangnya ada anak-anak lagi bermain. Kira-kira itu tempatnya di mana? Di kebun binatang ya, di zoo kayak gitu ya. Di situ ada gajah. Coba di situ ada aturan yang harus dipatuhi ketika kita ke kebun binatang. Siapa yang harus mematuhi? Coba petugas kebun binatang aja? Enggak ya. Yang harus mematuhi adalah seluruh pengunjung dan juga semua yang ada di kebun binatang itu ya. Kasihan kalau kita asal-asalan ya. Pernah ada berita kuda Nil ataupun dikasih makan pakai botol, kasihan ya, dia jadi sakit sininya ya. Pas ada orang yang pergi ke kebun binatang, ada yang lempar asal-asalan botol bekas ya. Padahal kan kira-kira coba kalau hewan makan botol bekas, dia bisa nggak makannya? Nggak bisa. Makanya di situ ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Apa saja? Yang pertama adalah membeli tiket untuk masuk ke kebun binatang. Iya, biasanya gitu ya. Ada yang kalau kita pergi ke safari itu kan ada tiketnya. Tiketnya buat apa sih Bu Fani? Pasti untuk pelayanan di kebun binatang itu ya, akan digunakan sama pengelola kebun binatangnya untuk merawat hewannya,
misalnya memanggil dokter hewan, membeli makanan untuk hewan, ya, membayar petugas di kebun binatang, macam-macam ya, banyak digunakan untuk itu ya. Jadi harus bayar, kasihan kalau kita nggak bayar ya. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya jelas. Yang tadi kita Bu Fandi cerita ya, ada berita misalnya yang pengunjungnya tidak kurang baik melempar botol bekas ke mulut kuda, kasihan ya. Jadi membuang sampahnya harus di tempat sampah ya, biar hewannya tidak memakan sampah kita ya, sampah potongnya, sampah bekas nasi, misalnya kita bawa nasi, sampah bekas jajanan kita itu harus dibuang sesuai tempatnya. Yang ketiga, tidak boleh mengganggu hewan, jelas ya. Misalnya ada burung merak, karena dia lagi nggak mau bulunya itu mekar ya, maksudnya kita gangguin sama dia, digelitik-gelitikin pakai kayu dari jauh, nggak boleh ya. Selain bisa melukai hewan, juga itu membuat hewan tidak nyaman ya. Kalau kita memang hewannya sudah nyaman, pasti kita bisa lihat ya keindahan-keindahan dari bulu-bulu hewan atau burung-burung yang ada di kebun binatang ya. Kemudian yang keempatnya, tidak boleh memberi makan hewan pasti ya, karena kita nggak tahu makanan yang tepat untuk hewan itu. Misalnya kita asal-asalan, misalnya kita bawa mie, karena lihat hewannya misalnya orangutan ya, ada di Ragunan tuh, ataupun gajah, kayaknya gajahnya pengen deh ngeliatin aku terus makan mie, kita lempar mie-nya ke itu, kita nggak boleh. Selain mie itu tidak cocok untuk dia, untuk gajah ataupun hewan tadi gorila, nanti kita juga bisa kena teguran karena tidak mematuhi aturan. Biasanya di kebun binatang ada tulisannya dilarang memberi makan hewan gitu ya, ada ya. Kalau nanti sudah pandeminya sudah hilang, bisa jalan-jalan sama ayah bundanya, bisa ke kebun binatang, lihat-lihat hewan-hewan di sana ya. Lanjut, yang terakhir adalah tidak boleh merusak tanaman atau benda-benda di kebun binatang. Jelas ini ya, biasanya kalau kita lewat ada dilarang menginjak rumput, ataupun dilarang memetik bunga, misalnya ada ya, ataupun tidak boleh bersandar di pagar ini. Kalau ada hewan buasnya, kita lagi sandaran gini, seru ya. Jadi tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa merusak tanaman atau benda-benda yang ada di kebun binatang ya. Kemudian selanjutnya adalah membuat aturan merawat hewan peliharaan ya. Di situ hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh kita ya, oleh keluarga kita. Apa saja? Ada manfaatnya nggak sih kalau kita punya hewan peliharaan? Pasti punya ya. Di rumah misalnya ibu-ibu punya akuarium, ada ikan-ikan kecil tuh ya. Nanti kalau kita punya akuarium itu, apa aja yang harus dilakukan? Harus sering diganti airnya, harus dipastikan makanan ikannya ya, harus dibersihkan akuariumnya dari lumut-lumut. Itu ada nggak sih Bu manfaatnya? Ya ada ya. Salah satu manfaat memelihara hewan itu adalah melatih rasa tanggung jawab, jelas ya, karena kita jadi terbiasa untuk bertanggung jawab ke hewan yang kita pelihara ya. Jadi gimana kita harus tertib ngasih makan, kita harus rajin merawat dia ya, harus rajin membersihkan kandangnya itu. Jadi akhirnya kita punya tanggung jawab yang baik ya. Misalnya kalau bisa saja sih yang rawat, kan bisa aja ayahku atau mamaku atau kakakku yang gede, bisa ya. Itu memang biasanya seperti itu. Anak lebih kecil itu mungkin hanya membantu ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa menjaga dan ikut merawat hewan-hewan itu, akhirnya tanggung jawab kita jadi ikut terlatih muncul ya. Kemudian dengan memiliki hewan peliharaan, kita bertanggung jawab untuk memberinya makan, jelas, bertanggung jawab untuk membersihkan kandangnya, jelas ya. Selain itu, hal yang penting untuk diketahui dan diperhatikan adalah kondisi kesehatannya. Semua di atas yang tadi kita sebutkan adalah aturan-aturan yang harus kita patuhi untuk
merawat hewan ya. Sampai di sini ya. Ini yang khusus muatan PPKN. Nanti setelah ini selesai, boleh dikerjakan latihannya di halaman 46 sampai 47 ya. Di situ ditulis yang rapi, 5 soal, kemudian yang sudah ditulis sendiri ya, tidak dibantu sama ayah bundanya ya, boleh diajarin, tetapi yang nulis kita sendiri biar tangan kita terbiasa untuk menulis ya, tidak kaku-kaku. Nanti kalau udah selesai boleh dikirim ke Bu Fani, Bu Ida, Bu Indah, Bu Nita ya, gurunya ya. Seperti itu saja untuk pembelajaran hari ini. Bu Fani ucapkan terima kasih. Semoga semuanya sehat-sehat di rumah ya. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.